Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang di ya. Selamat malam untuk yang ada di Padang. Selamat sore, selamat ketemu di live streaming longgaradio.com yang untuk saat ini bisa didengarkan di YouTube. Kebetulan untuk radio Tasya FM-nya yang longgar itu lagi mati lampu di Kenagarian Tuban, Kota. Oke, untuk kesempatan kali ini perkenalkan saya Rifki Bayobakar. Kami teman-teman yang lain mencoba untuk menginisiasi atau untuk menyampaikan ide gitu, apa dan bagaimana melakukan mentransfer kebaikan kepada mereka teman-teman yang ada dimanapun, khususnya yang ada di Sumatera Utara, karena dari nama sendiri Longga Radio itu, Longga itu artinya itu surau, bahasa Indonesia itu langgar, tempat bagi anak muda Minang. Longga atau surau atau langgar itu adalah tempat belajar, tempat belajar silat, haji, bermain dan menuntut ilmu. Itulah intinya Longga ini, memberikan manfaat dimanapun pendengarnya berada. Untuk kesempatan kali ini kami dari Longga mencoba menghubungi salah satu generasi muda Minang ya. Bisa kita manggilnya udah Azmi lah. Udah Azmi yang saat ini sedang sudah selesai melakukan studi, sudah selesai melakukan studi S2-nya di University of Leicester, UK, Departemen Engineering. Beliau asal Dumai tapi keturunan insya Allah daerah Minang ya. Iya Bang. Daerah Minang. Asal Dumai, Riau, dan saat ini sebagai Sekretaris Umum PPI Chester 2014-2015 dan juga Divisi Pengabdian Masyarakat PPI 2014-2015. Umur beliau ternyata masih muda, 23 tahun. Alhamdulillah sudah menyelesaikan studi S2-nya. Dan kalau tidak salah, insya Allah November kembali ke tanah air, tepatnya Pekanbaru. Pekanbaru, Riau sama? Sama-sama. Dan kebetulan Riau ini dulunya kuliah di kami di Politeknik Negeri Jakarta, Depok. Kemudian melanjutkan S1. S1 di mana? Kalau udah sini? Di Pancasila. Oh, di Pancasila, di UP, masih di Depok. Dan S2-nya lanjut ke UK. Oke, untuk malam ini, insya Allah kita akan bikin 2 bagian pertemuan. Mungkin kalau kita durasinya lebih dari 1 jam akan membosankan. Kita coba bagi 2 part. Part pertama ini kita ingin tahu siapa Azmi dari Indonesia, mencari tahu tentang beasiswa, terus perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa, informasi, kemudian setelah dapat informasi apa aja yang dilakukan sampai tiket pergi ke sekolah itu didapatkan. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini waktu Padang tepatnya, atau siang waktu UK. Oke, mungkin kita lihat pada mungkin Azmi bisa langsung
menyampaikan poin-poin apa yang ingin disampaikan. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Langgar Radio yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi tentang beasiswa, khususnya untuk bisa kuliah di UK. Pertama-tama mungkin ini ya, kita langsung ke poinnya saja. Tentunya dari sekian banyak negara di Eropa, kenapa saya memilih UK gitu ya alasannya. Setidaknya ada 5 alasan buat saya pribadi, karena setiap orang punya alasan yang berbeda-beda tentunya. Sehingga pada malam hari ini saya coba sampaikan 5 alasan yang menurut saya ini alasan saya pribadi, 5 poin mengapa saya melanjutkan studi di UK. Yang pertama adalah universitas kelas dunia itu ada di UK. Bahkan kalau kita lihat dari data dari beberapa website yang kredibel, bahwasannya dari 100 universitas terbaik dunia, itu 19 universitas terbaiknya ada di Inggris Raya. Bahkan kalau kita klasifikasi lebih kerucut lagi, dari sekitar 9 universitasnya itu ada di UK. Bahkan 6 terbaik itu 3 diantaranya di UK. Jadi nggak ada alasan bagi saya pribadi untuk tidak di UK gitu, karena melihat kualitas universitasnya yang sangat baik gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat tidak hanya seperti Cambridge, Oxford, Imperial, dan kampus-kampus top saja yang menjadi incaran, karena hampir semua universitas yang ada di UK itu secara kualitas hampir merata. Seperti misalnya di University of Manchester, Leicester, Lancaster, Glasgow, Warwick, dan sebagainya, itu mereka sangat mempertahankan kualitas. Jadi kalau kita perhatikan di Indonesia, mungkin di UI dan kampus-kampus yang di daerah itu berbeda, atau ITB dengan kampus-kampus yang di bagian timur sangat jauh perbedaannya. Tapi kalau di UK tidak, mereka sangat mempertahankan dari segi kualitas, sehingga akhirnya begitu banyak pilihan yang bisa kita pilih ya dari kampus-kampus yang ada di UK. Itu yang pertama. Kemudian kita juga menyadari dan mengetahui bahwa dari universitas di UK ini juga mengeluarkan banyak ilmuwan gitu, banyak melahirkan para researcher terbaik dunia yang menghasilkan paten-paten terbaik di dunia. Sebutlah misalnya Newton kan dari UK, Lord Kelvin juga kuliah di UK, Michael Faraday juga dari UK, atau Stephen Hawking juga dari UK. Bahkan ratusan Nobel terbaik dunia itu ternama itu lahir dari UK. Kalau kita lihat di Indonesia sekalipun, banyak juga tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang berkuliah di UK gitu. Misalnya Bapak Hasan Wirayuda itu dari Oxford University. Bahkan yang sekarang lagi terkenal misalnya Budiman Sujatmiko dari Cambridge, atau Pak Dino Patijala juga dari LSE. Jadi saya pikir kualitas universitas yang ada di UK itu bukan kualitas yang main-main. Mereka sangat mempertahankan kualitas itu, dan saya pikir UK bisa jadi pilihan terbaik lah untuk bisa melanjutkan S2 khususnya. Nah, kemudian yang kedua, alasannya adalah bahasa Inggris gitu. Mungkin kita dari SD sampai SMA kuliah pun sudah belajar bahasa Inggris, sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi kita untuk menyesuaikan bahasanya. Karena kita di sini kuliah pakai bahasa Inggris dan juga sosialisasi, berkomunikasi setiap harinya dengan bahasa Inggris. Sehingga sangat membantu sekali. Begitu kita mau lanjut S2, sudah tidak perlu belajar. Misalnya kalau di Prancis harus belajar bahasa Prancis dengan grade tertentu, di Jerman juga harus belajar bahasa Jerman dengan grade tertentu. Hingga akhirnya UK menjadi pilihan yang cukup strategis buat mahasiswa Indonesia. Karena kita tinggal mengupgrade dan belajar sedikit lagi mungkin untuk bisa fasih ataupun sudah bisa memenuhi persyaratan bahasa Inggris yang ditentukan oleh kampus. Kemudian yang ketiga adalah gimana pun kita tidak bisa melupakan tentang sejarah dan budayanya Inggris ya. Sampai sekarang pun kalau dari segi turis UK itu menjadi negara favorit ya untuk dipelajari sejarahnya. Sehingga saya berpikir selama 1 tahun kuliah di UK tidak hanya belajar tentang bidang kita di universitas, tapi juga kita bisa belajar banyak hal tentang sejarah UK, tempat-tempat kastel-kastel tua ataupun peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, ini mungkin jadi daya tarik yang hebat ya buat mahasiswa UK. Kalau saya survei ke teman-teman mengapa pilih di UK, satu jawaban yang terbesar adalah karena kuliahnya 1 tahun. Sehingga akhirnya kalau kita bandingkan dengan kuliah di Indonesia itu 1,5 atau 2 tahun,
setidaknya menghemat setengah tahun atau 1 tahun dari biasanya. Itu. Dan yang terakhir adalah, ya mungkin ini alasan pribadi ya buat saya ya. Kita juga mengetahui bahwa UK tempat bola gitu ya, bagi pecinta-pecinta bola ya, di sini tempatnya bisa sekalian menikmati bola, walaupun saya belum pernah nonton ya, tapi setidaknya sudah mengunjungi beberapa stadion yang hebat lah di sini. Mungkin itu udah 5 alasan bagi saya pribadi ya, yang 5 alasan yang saya susun gitu, yang saya pikirkan untuk mengapa memilih kuliah di UK gitu. Berarti kalau kita kerucut 5 itu apa aja tadi, udah Asmi? Yang pertama itu kan tadi? Yang pertama itu memang universitasnya kelas dunia, banyak universitas terbaik yang ada di UK. Yang kedua adalah karena belajarnya juga pakai bahasa Inggris. Jadi kita masa Indonesia sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris, tidak perlu ambil kelas Prancis, Jerman, dan kelas-kelas lainnya. Yang ketiga juga karena budaya dan sejarahnya yang luar biasa. Dan yang keempat karena kuliahnya kalau buat S2 ya, khususnya kebanyakan mereka menawarkan kelas 1 tahun, meskipun ada yang kayak 1 tahun, meskipun ada juga yang MRes gitu, MPhil yang 1,5 tahun, tapi mayoritas 1 tahun. Dan yang terakhir mungkin karena ketertarikan bolanya gitu, sehingga banyak teman-teman Indonesia yang memang fansnya MU, fans Chelsea dan lain sebagainya, memang kuliah di sini ya sekalian untuk nonton dan bisa berkunjung ke klub terbaik, klub kesukaan mereka gitu. Tadi mungkin untuk yang 5 alasan ini ada satu hal yang menarik untuk mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain yang ingin mengambil kuliah ke UK atau Eropa pada umumnya. Mungkin kebudayaan atau budaya yang dimiliki oleh Pak atau UK ini yang terkenal. Kalau waktu itu saya diberi kesempatan untuk berkunjung hanya 1,5 bulan ke Eropa, Swedia dan Jerman. Ketika saya bandingkan visualnya dengan Amerika khususnya, itu ada semacam kebudayaan yang sangat menarik perhatian gitu, mulai dari itu dan lain sebagainya. Budaya di situ untuk kita sebagai orang Asia atau orang Timur, bagaimana, apakah itu bisa kita anggap positif atau negatif atau biasa angin lalu, gimana udah Asmi? Ya banyak yang berbeda gitu kalau dilihat dibandingkan Indonesia, sangat berbeda gitu. Jadi pertama kali datang juga kita kayak orang kampung gitu kan, yang biasanya dari Indonesia, khususnya dari saya dari Pekanbaru, lalu di Jakarta dan Depok, lalu melihat dunia yang lebih luas gitu. Jadi kaget gitu, serba ya setahun ini benar-benar dimaksimalkan, tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk jalan-jalan dan sebagainya, melihat kebudayaan-kebudayaan yang luar biasa bagusnya di UK. Gitu. Mungkin ini bukan mencari tahu atau apa istilahnya kepo dalam bahasa Indonesia. Saya sempat melihat galeri Facebook udah Asmilah gitu kan. Minimal foto yang kalau nggak dia coba dokter itu, kalau nggak salah itu Anderson ya, yang ada di kalau nggak salah novel. Iya. Nah, itu mungkin kalau kita dilihat ke mungkin ada satu mungkin warnanya saja yang berbeda. Di situ agak dominan ke oranye, di sini dominan hijau. Untuk segi budayanya itu sepertinya kalau kita yang di sini mungkin patokannya itu mungkin video internet atau film, perkampungan yang asli dan nggak jauh beda gitu dengan perkampungan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat yang sudah coba keliling-keliling Sumatera Barat, agak mirip seperti itu. Sebelum masuk ke topik yang lain. Oke. Bagaimana pengalaman yang ke Anderson ya? Oh gini. Jadi di UK kan juga punya 4 cuaca. Jadi sangat menarik gitu ya. Misalnya terutama apalagi orang Indonesia kan sangat suka dengan kalau ngelihat salju gitu ya, snow kan kayaknya wah sekali gitu. Jadi pengalamannya waktu itu pertama kali snow itu ya kita sangat senang gitu ya, sangat kayak orang kampungan gitu ya. Tapi ya itulah
Itulah salah satu daya tariknya di UK. Kemudian tadi yang kayak udah sampaikan, karena di UK kalau benar-benar ingin menikmati UK kan tidak hanya di kota-kota besar saja gitu. Karena countryside-nya yang benar-benar bisa menggambarkan kondisi Britania itu sebenarnya. Seperti yang udah sampaikan tadi, yang seperti di Edensor ya yang udah sampaikan tadi, ya itu salah satu destinasi juga buat teman-teman Indonesia untuk patut dikunjungi karena banyak teman-teman Indonesia yang berangkat ke UK itu kan tahunya karena Andrea Hirata yang novelnya Edensor itu, Sang Pemimpin dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya kita karena nggak jauh dari sini, sekitar dia 2 jaman, ya sangat banyak anak Indonesia yang di sana. Gitu. Berarti kayak Kumbu Bukit Tinggi lah ya? Ya sekitar segitu. Jadi ya kalau weekend atau hari-hari libur, ya kita banyak menemukan wajah-wajah Asia yang datang ke sana, gitu. Khususnya teman-teman Indonesia. Gitu. Oke, berarti dari awal pembicaraan ini ada alasan tadi untuk kenapa Bunda Azmi memilih kuliah ke UK khususnya Manchester. Yeah. Dan yang itu banyak orang-orang besar yang kuliah di UK. Kemudian teman-teman yang ada di teman-teman yang Indonesia yang lagi kuliah di UK bisa meneruskan nantinya. Amin. Oke. Terus lanjut ke pembahasan berikut itu. Oke, tadi itu pengantar. Sekarang tips apa yang bisa Bunda Azmi berikan kepada teman-teman yang mungkin setelah menonton video ini tertarik untuk kuliah ke UK. Jadi tips untuk mendapatkan beasiswa di UK dan mungkin sedikit jelasan beasiswa apa aja yang bisa mengantarkan kita yang ingin kuliah ke UK. Oke. Yang pertama itu kita harus melakukan riset kampus dulu gitu. Sebelum dapat beasiswa itu penting juga untuk riset kampus. Karena riset kampus dan jurusan yang kita tuju. Ini penting menurut saya diketahui secara detail. Karena mulai dari universitas yang kita tuju, jurusan, modul yang ditawarkan itu harus benar-benar kita ketahui secara jelas, gitu kan? Karena saat ini kita posisinya berhak memilih gitu, bukan dipilihkan gitu. Kita berhak memilih universitas apa yang kita ingin, bukan dipilihkan gitu. Jadi kalau bisa dapat kampus-kampus yang terbaik, kenapa enggak gitu? Kalau bisa dapat di Oxford, Cambridge atau kampus-kampus yang terbaik, kenapa harus di Leicester gitu? Kenapa harus di kampus-kampus yang rankingnya lebih rendah? Begitu. Jadi posisinya kita berada pada posisi yang berhak memilih gitu, bukan dipilih gitu. Yang pertama riset kampus. Jadi teman-teman itu sebelum misalnya sudah niat mau kuliah ke UK, sudah tahu jurusan apa yang akan diambil, ya itu udahlah, itu benar-benar buka semua universitas yang di UK yang diminati dan masuk ke bagian admissionnya. Dan teman-teman akan tahu semua di sana apa aja persyaratan yang dibutuhkan, apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, lalu kemudian nanti mungkin bisa difilter juga gitu dari ranking kampus, ranking jurusan, bahkan kalau perlu ke modul-modulnya. Kalau saya waktu itu ngambil fokusnya di aerospace engineering, ada banyak kampus, sekitar 10 kampus atau 15 kampus yang menawarkan jurusan itu. Yang terbaiknya ada di Bristol University di UK, itu ada di Bristol, kemudian ada di Birmingham, ada di Leicester, dan ada di Manchester. Itu yang cukup bagus untuk aerospace engineering-nya. Kemudian saya coba apply di 2 di antara di situ, Birmingham dan Leicester University, karena memang cocok dengan modul yang ditawarkan. Lalu kemudian dari 2 itu, alhamdulillah diterima dua-duanya. Lalu kemudian dengan segala pertimbangan, dengan modul, dan kalau perlu profesor yang akan mengajar kita siapa, kalau perlu juga penting untuk dipertimbangkan. Hingga akhirnya saya memilih untuk di Leicester untuk ngambil aerospace engineering. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah setelah tahu kampus mana yang kita tuju, tentunya kan bagaimana caranya untuk lulus gitu kan, bagaimana caranya untuk lulus di universitas itu. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di bagian admission itu mereka akan menyampaikan secara rinci, secara jelas persyaratan yang harus kita persiapkan. Yang pertama lah misalnya kemampuan bahasa nih, yang paling menjadi kendala utama bagi teman-teman di Indonesia. Biasanya setiap kampus juga mempunyai level ataupun nilai IELTS yang berbeda-beda ya, karena kita butuhnya IELTS. Misalnya untuk engineering, bukan TOEFL kebanyakan mereka sudah nggak terima lagi. Misalnya untuk di engineering biasanya lebih rendah dibandingkan untuk social science.
Sebagai contoh, saya di Birmingham dan Leicester, mereka hanya butuh 6,5. Sementara kalau social science, kebanyakan bisa minta 7, atau bahkan teman-teman yang kayak kedokteran, medicine, dan hukum bisa minta 7,5 ataupun 8. Jadi ini menjadi syarat yang sangat penting untuk benar-benar jauh-jauh hari bisa teman-teman persiapkan. Karena rasanya IELTS ini kan sangat berbeda dengan TOEFL, jadi butuh belajar khusus, kalau perlu les dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua adalah rekomendasi biasanya nih, surat rekomendasi dari dosen atau dari atasan bagi yang sudah pernah bekerja. Ini cukup penting juga untuk menjadi pertimbangan mereka. Kemudian juga seperti rekomendasi dari dosen di tanah air. Ya, dosen saat undergrad-nya, apakah misalnya dosen yang menjadi pembimbing skripsi atau dosen yang benar-benar kenal dengan kita, seperti itu. Kemudian juga menjadi penting itu seperti motivation letter atau personal statement, gitu kan, tujuan kita kuliah di sana apa, ekspektasi kita seperti apa, itu juga akan menjadi pertimbangan bagi mereka untuk bisa menerima kita, gitu. Kemudian ya setelah dilengkapi dengan baik seluruh persyaratan yang ada, kemudian mendaftar secara online, memenuhi syarat persyaratan, nanti mereka akan sangat respon cepat gitu. Paling sekitar 1 bulan, 1,5 bulan, itu akan sudah ada decision-nya. Mereka sudah memberikan hasil apakah diterima atau tidak gitu. Misalnya saya waktu pertama kali mendaftar terus 4 atau 5 universitas, ya satu bulan sampai 1,5 bulan mereka sudah memberikan hasil apakah kita diterima atau tidak. Tuh, kemudian yang ketiga, setelah tadi kita tahu kampus yang kita tuju, kemudian yang kedua, kita juga sudah tahu persyaratan apa yang kampus itu butuhkan. Kemudian yang ketiga, penting untuk mencari funding gitu ya. Karena rasanya nggak mungkin kalau kuliah sendiri di sini, karena kalau saya hitung ya udah ya. Kalau saya hitung-hitung itu sampai 700 sampai 750 juta setahun. Karena uang kuliahnya sendiri aja itu karena uang kuliahnya sendiri saja sekitar 350 juta, ditambah biaya hidup yang sangat tinggi. Jadi rasanya mungkin kalau orang kayak saya nggak mungkin lah kalau untuk biaya sendiri kalau kuliah di UK gitu. Mungkin kalau bapaknya berpunya gitu ya mungkin bisa gitu kan. Kuliah 750 juta setahun gitu, mungkin bisa. Nah, penting rasanya bagi kita untuk mencari funding gitu. Nah, ini mungkin saya sampaikan beberapa funding yang mungkin ya. Beberapa provider beasiswa yang mungkin untuk bisa didapatkan bagi teman-teman Indonesia. Yang pertama adalah Chevening. Chevening kan memang beasiswa dari pemerintah Inggris. Dan setahu saya, setiap tahunnya mereka itu grow up nilainya. Jumlah yang mereka terima. Yang biasa dari Chevening itu sendiri. Yang biasanya sekitar 25, 30, tahun 2015 ini ada salah seorang teman saya yang diterima di Chevening, itu ada 65 orang. Ada 65 orang yang diterima untuk tahun ini. Bahkan menurut infonya, pemerintah Inggris sendiri akan meningkatkan jumlah itu. Karena melihat semakin banyaknya kan jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Inggris, maka mereka akan menambah kuota untuk pelajar Indonesia. Itu dari Chevening. Kalau teman-teman pengen lebih tahu detail, karena saya nggak pernah nge-apply Chevening, ya teman-teman bisa dibuka websitenya, dan saya pikir untuk persyaratan di setiap pemberi beasiswa itu hampir mirip, prosesnya hampir mirip. Itu yang pertama, ada Chevening. Yang kemudian, yang kedua, ada dari Kominfo, juga dari Kominfo, dari Kementerian Kominfo, mereka juga memberikan beasiswa, biasanya kuota tidak terlalu banyak, ya paling di UK itu setiap tahunnya sekitar 20-an, tapi itu menjadi concern juga bagi teman-teman semua untuk apply gitu. Selama masih bisa di-apply, lagi masih masuk kualifikasinya, coba aja semuanya. Chevening dicoba, Kominfo dicoba. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang saya coba sampaikan 3 saja pada kesempatan kali ini. Yang terakhir adalah beasiswa yang paling happening di Indonesia saat ini kan. Selama 3 tahun terakhir mereka buka, yaitu LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah, saya ya dibiayai oleh LPDP ini untuk kuliah di Leicester. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita lebih banyak bahas tentang LPDP ya, karena Chevening dan Kominfo saya tidak terlalu tahu tentang itu. Kalau LPDP sendiri saya pikir teman-teman mungkin sudah ini ya, gampang buka website LPDP, semua overview-nya bisa diketahui, semua persyaratan yang dibutuhkan, semua persyaratan yang itu sudah ada semua. Bahkan setahu saya sampai hari ini sekitar 4.000 lebih itu awardee-nya.
baik dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun masih didominasi oleh teman-teman UI, ITB, ITS, dan kampus-kampus besar, saya pikir di angkatnya punya teman satu orang dari UNP, dari anak UNP dan anak andal gitu. Jadi meskipun belum banyak ya dari daerah-daerah kita, Minang ataupun dari Riau, tapi ini insya Allah lah dengan semakin banyaknya informasi yang dapat, saya pikir akan banyak untuk seterusnya teman-teman yang berada yang dapat dari Padang nantinya. Mungkin saya akan coba ini ya, saya coba elaborate sedikit tentang proses yang ada di LPDP. Secara umum itu sekitar ada 4 tahapan lah yang ada, yang ditawarkan. Pertama itu ada proses administrasi, kemudian ada wawancara, ada leader group discussion, essay on the spot, dan ada persiapan keberatan. Nah, untuk administrasi masih punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Apakah teman-teman yang sudah lulus ataupun yang belum lulus yang mempersiapkan itu, gitu kan? Jadi pada bagian administrasi ini, saya sarankan bikin aplikasi seimpresif mungkin gitu. Bikin aplikasi sebaik mungkin, seimpresif mungkin. Tunjukkan bahwa kita aplikan tidak hanya capable di bidang akademik, tapi juga bisa, tapi juga oke gitu, tapi juga aktif di organisasi gitu. Sehingga akhirnya seperti tujuan LPDP, mereka akan mencari awardee yang tidak hanya bagus di akademik, tapi juga di bagian leadership, pemimpinan, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga recommendation letternya harus bagus, juga kayak tujuan studinya juga harus bagus. Hampir mirip semua aplikasi setiap beasiswa dan kampus. Jadi setelah teman-teman membuat sebuah aplikasi yang bagus, yang impresif, setelah LPDP melakukan screen review dokumen kita, itu kalau mereka melihat seperti tidak ada alasan untuk tidak menerima kita gitu. Kita ini wajib untuk dipertimbangkan untuk lolos bagian administrasi. Gitu. Mungkin nanti kalau kita punya waktu yang lebih lagi, kita bisa lebih spesifik bagaimana membuat essay yang bagus, bagaimana membuat personal statement yang bagus, recommendation letter yang bagus. Mungkin next time-nya bisa kita bahas lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kemudian setelah lolos administrasi gitu, kita akan dihadapkan dengan proses wawancara gitu. Yang saya alami adalah makin tahun ini LPDP semakin ketat gitu, karena semakin membeludaknya aplikan. Nah, ini tantangan sendiri buat teman-teman yang akan nge-apply gitu. Karena menurut informasi yang saya dapat, ini cukup valid, dan saya sendiri setelah menghitungnya gitu. Misalnya 1.000 orang yang lolos administrasi, mereka hanya meloloskan 25% sampai 30% sampai tahap wawancara. Artinya dari 1.000 orang yang lulus administrasi, yang berchance untuk lolos itu hanya sekitar 250 sampai 300 orang saja. Gitu. Jadi kan saingannya cukup ketat gitu. Untuk lolos administrasi saja sudah, iya, untuk lolos administrasi saja rasanya sudah sangat sulit gitu ya. Tapi setelah diwawancara cuma lolos sekitar maksimum 30%. Nah, pada tahap wawancara ini kita akan dihadapkan dengan 3 orang interviewer. Setahu saya 1 psikolog dan 2 orang adalah profesor ataupun dosen senior di bidang ilmu yang akan kita ambil. Misalnya saya di teknik, maka akan ada dua orang dosen yang pakar di bidang teknik gitu. Nah, pertanyaannya apa? Ya itu nggak jauh-jauh, ya seputar aplikasi yang telah kita submit gitu. Tentang akademik kita selama kuliah, mungkin mereka akan nyerempet masalah skripsi dan sebagainya, tentang kegiatan di luar akademik, organisasi misalnya, atau kegiatan-kegiatan society empowerment di luar kampus dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka juga akan bertanya, misalnya yang kuliah di luar negeri, tujuan kuliah ke luar negeri itu ngapa gitu. Kemudian setelah lulus nanti mau ngapain di Indonesia. Yang paling penting adalah jawab secara jujur, jawab apa adanya. Tidak ada terkesan bohong gitu. Inilah kita gitu. Kita jawab aja apa tujuan kita sebenarnya, kita jawab. Saya pikir psikolog itu cukup bisa menilai ya, ini anak jujur atau tidak gitu. Karena pernah ada kasusnya mengada-ngada gitu ya. Dan akhirnya nggak lolos gitu. Karena begitu ditanya mana bukti sertifikat kamu pernah bikin acara ini, ternyata dia tidak bisa menunjukkan misalnya. Atau ternyata terbukti bohong lah gitu, ketahuan, dia itu nggak lolos gitu. Yang paling penting adalah jawab secara jujur gitu, nggak berlebih-lebih, nggak dikurang-kurangin gitu. Kalau dia tanya A, ya jawab A sesuai apa yang telah kita lakukan, sesuai apa yang telah kita ketahui. Gitu. Kemudian setelah lolos tahap wawancara, nah informasinya ini ada tahapan essay on the spot. Ini mungkin baru tahun ini, karena zaman saya dulu belum ada essay on the spot. Karena saat saya
2013 itu, sekitar 2013 akhir itu, essay itu disubmit saat proses administrasi gitu. Kalau sekarang ada essay on the spot. Saya nggak tahu secara jelas apakah itu dibuat saat proses wawancara atau sebelumnya atau kapan, itu saya kurang tahu. Nah, temanya setahu saya itu tentang ya sukses. Kalau yang 2 essay yang kalau kita baca di website itu kan sukses terbesar dalam hidupku atau peran untuk Indonesia gitu kan. Ya itu seputar itulah gitu. Kemudian yang terakhir itu ada leader group discussion. Sorry, yang keempat itu ada leader group discussion. Nah, ini kita akan dibagi dalam kelompok kecil, sekitar 15-20 orang, dan diberikan satu topik yang lagi hangat di Indonesia. Saya ingat betul ketika zaman saya itu dikasih topik tentang pelecehan anak di bawah umur gitu. Pelecehan anak di bawah umur, itu tulisan Profesor Renal Kasali. Jadi kita diberikan sebuah artikel singkat, kita baca dalam kurun 10 menit, lalu kemudian kita diskusikan. Nah, sebenarnya ini sudah banyak ditulis di blog-blog teman-teman Awardee, bagaimana untuk bisa mengatasi leader group discussion ini. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar setengah jam, dan ada sekitar 15-20 orang gitu kan. Itu kan akan sulit bagi kita untuk memposisikan diri, kapan kita berbicara, kapan kita harus berhenti gitu kan. Nah, ini sebenarnya harus bisa kita kuasai lah gitu. Yang penting ngomong nggak terlalu banyak, tidak terlalu mendominasi gitu. Nah, sampaikan, karena ada juga udah orang yang egois gitu kan, pengennya dia ngomong terus, karena penilainya kan 2 orang psikolog gitu, ngomong terus sehingga akhirnya dengan waktu yang semakin menipis, teman-teman yang lain nggak sempat ngomong gitu. Nah, itu juga nggak terlalu baik juga kita diam, karena ada case-nya teman saya, anak politeknik juga udah, dia perempuan mungkin malu ya untuk ngomong, hingga akhirnya banyak teman-teman yang mendominasi, dia nggak sempat ngomong, waktunya habis. Dan itu nggak lolos. Jaim berarti ya? Antara jaim dengan nggak dikasih waktu sih sebenarnya. Jadi akhirnya dia nggak lolos. Gitu. Jadi untuk leader group discussion ini ya kita bisa memposisikan diri. Argumen yang kita kasih pun kalau bisa benar-benar sesuai bidang kita. Misalnya saya di bidang teknik, apa nih kira-kira yang bisa memberikan solusi di bidang teknik gitu. Tidak kita di bidang teknik tapi mengada-ngada sok tahu di bidang ekonomi dan sebagainya gitu. Itu mungkin di leader group discussion-nya. Kemudian setelah dinyatakan lolos dan LPDP siap mendanainya, maka yang terakhir itu ya persiapan keberangkatan, seperti ada karantina satu minggu, ya inilah ya materi, kemudian ada juga teamwork dan sebagainya. Intinya untuk menanamkan nasionalisme gitu, kepemimpinan dan pemantapan lah sebelum berangkat ke negara masing-masing. Seperti itu. Paling itu udah rangkaiannya ya untuk LPDP dan beasiswa yang mungkin tadi ada Chevening, ada Kominfo. Nah, kemudian juga mungkin kalau teman-teman yang PNS juga bisa dari Spirit, itu yang beasiswa dari Bappenas, tapi tidak semua instansi yang mereka accept, hanya beberapa instansi-instansi yang strategis menurut mereka, itu yang bisa mereka terima. Kemudian terakhir ada LPDP. Itu sih 4 yang sangat mungkin sih, yang mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa sampai di UK. Itu. Yang terakhir tadi yang belum dilihat itu yang untuk PNS itu Bappenas ya? Bappenas, beasiswa Spirit namanya. Beasiswa Spirit. Mungkin bisa teman-teman yang PNS bisa searching di Google. Ya. Oke, tadi kalau boleh udah simpulkan, tadi ada kalau nggak salah 5 poin bagaimana menuju ke beasiswa. Pertama itu riset dulu kampus, kalau anak kedokteran jangan masuk kampus yang teknik, itu pasti ya. Oh iya. Jauh, atau mungkin kalau kita teknik, terusnya bidang teknik sipil dan lain sebagainya, kita lakukan dulu riset, kita mau fokus di mananya gitu, di baja atau beton dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Terus yang poin kedua yang mungkin yang catat tadi, bagaimana cari tahu lulusnya gimana, lulus setelah itu dapat kampusnya, cari tahu lulusnya gimana. Dan mungkin kita dipesankan oleh Uda Asmi itu kalau di UK itu menggunakan memakai IELTS ya, 6 teknik kemarin 6,5. Kemudian untuk poin ketiga itu rekomendasi ini dari dosen ketika S1 ya. Ketika
Yeah. S1 itu di kampus asal, misalnya kayak ada di UP, berarti kan Universitas Sila. Apakah harus di kampus tersebut atau bisa mungkin dosen UI misalnya atau dosen waktu di Politeknik gitu. Atau ada syarat yang memberikan rekomendasi minimal profesor atau dokter atau apa untuk rekomendasi? Sebenarnya untuk surat untuk rekomendasi letter itu tidak ada aturan baku dari universitas. Tapi yang poin pentingnya adalah profesor kah dia, doktor kah dia, atau dosen bahkan S1 atau S2 yang kita minta rekomendasi adalah orang yang benar-benar kenal dengan kita. Karena sangat mungkin mereka akan meng-cross check ulang. Seperti saya kemarin saya minta ke dosen Politeknik juga ada, dia tiba-tiba email juga ke dosen Politeknik itu. Apa benar Anda mengenal saudara Azmi begini gitu. Jadi kalau memang seandainya berbeda kampus juga nggak masalah, asalkan orang yang memberikan rekomendasi itu orang yang benar-benar kenal dengan kita. Yang dia tulis itu benar gitu. Misalnya sebagai contoh, Azmi itu orangnya bagus secara akademik gitu, teamworknya bagus organisasi. Dia akan cross check lagi ke dosen. Apakah benar orangnya seperti ini gitu. Nggak baku harus di kampus awal. Tapi kebanyakan ya di kampus awal gitu ya. Gimana lagi kita bisa mengenal dosen secara baik? Nggak mungkin di kampus orang kan? Betul. Berarti yang poin ketiga tadi rekomendasi. Berarti bebas. Yang penting si pemberi rekomendasi tahu kita bagaimana prestasi kita di bidang dan tentang diri kita. Terus poin yang keempat, motivation letter ini pernah saya baca itu jangan terlalu tinggi. Misalnya kalau ada yang di Payakumbuh misalnya, ingin menjadikan Indonesia itu bla 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 bla, itu katanya jangan seperti itu. Cukup misalnya ketika saya pulang nanti ke tanah air, saya pulang ke Payakumbuh, Padang atau Bukit Tinggi, akan jadikan di sekitar saya itu bla 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 bla. Apakah itu nggak usah terlalu utopia atau gimana? Sebenarnya agak tricky juga sih, agak ya bisa menjebak kita juga pada ini kan. Kalau menurut saya sih yang kira-kira visible lah, mungkin gitu, kira-kira bisa dicapai oleh kita misalnya dalam 5 atau 10 tahun gitu. Yang nggak terlalu muluk-muluk juga udah gitu. Jadi bikinnya sebenarnya ya sesuai kita lah, sesuai apa yang kita inginkan, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu biasa-biasa saja, yang penting elegan saja gitu. Ya nggak terlalu inilah ya. Yang terlalu muluk-muluk juga. Standar. Oke, terus kemudian tadi motivasinya dan yang terakhir yang paling penting, ketika sudah riset kampus, terus sudah tahu caranya lulus dan sudah lulus, terus dapat rekomendasi dan sudah nulis motivation letter. Tapi yang kalau yang 5 ini nggak dapat fundingnya, uang pitihnya itu nggak ada, buat itu gagal ya. Dan tadi udah ini menyampaikan ada 3 di awal, tambah 1 terakhir, rekening dari Kominfo, PDP, dan ya untuk teman-teman PNS itu dari Bappenas, Bita, apa tadi? Spirit, biasa Spirit. Siswa Spirit. Ya. Okay. Terus kemudian untuk karena kebetulan ada Asminya dapat dari LPDP, ini beasiswa fenomenal nih. Emang lagi rame-ramenya. Kalau event yang muncul di wall itu LPDP. Jadi, yang itu ya administrasinya ya harus untuk mendapatkan itu administrasinya diperhatikan dan pas wawancara. Jadi kalau boleh menyimpulkan, mungkin mirip dengan lagu yang lagi opening sekarang juga, lagu Kun Anta. Apa tuh? Lagu Kunanta Be Yourself. Jadi untuk jadi diri sendiri, Anta itu bahasa Arab guys. Jadi diri sendiri. Intinya kalau ingin kuliah di kampus mana, lihat diri sendiri. Terus ketika sudah dapat dan sebagainya, intinya yang ditampilkan itu kemampuan diri sendiri, bukan mimpi. Mungkin karena kita suka belajar mengarang indah di TK, SD, sampai SMA, mungkin ketika
memunculkan ke orang lain itu terlalu wah, dan itu menurut Dasmi tidak bagus. Oke. Mungkin ada yang bahkan Dasmi untuk yang ini, untuk yang mengejar beasiswa ke UK ini, yang poin ini. Paling ya tadi dari 4 beasiswa itu tentunya kalau bukan PNS tinggal 3 yang sangat mungkin. Karena semua persyaratan beasiswa itu hampir mirip kalau kita perhatikan. Jadi sangat mungkin bagi teman-teman itu untuk nge-play ketiga-tiganya. Sebagai contoh ya udah ya. Sebagai tidak contoh. Masalah berarti apply ketiga-tiganya. Karena kan mereka bertiga tidak saling keterkaitan, berpisah. Biasanya pun waktu pendaftarannya juga berbeda-beda. Jadi sangat mungkin bagi kita untuk nge-play ketiga-tiganya. Karena ada kejadian teman saya itu nge-play LPDP 2 kali nggak lolos. 2 kali nggak lolos, tapi nge-play Kominfo lolos. Kuliahnya di UK juga. Gitu. Jadi nggak salah. Syaratnya nggak jauh beda. Syaratnya hampir sama. Paling ada 1-2 yang berbeda, tapi secara umum yang general itu sangat sama. Jadi bagi teman-teman semua, siapkan persyaratan umumnya itu bisa nge-play ketiga pemberi beasiswa itu. Gitu. Jadi nggak usah fokus di LPDP gitu. Terlalu fokus nanti kalau nggak dapat jadi nggak ada harapan yang lain, tapi juga sangat mungkin di Kominfo dan juga Chevening gitu. Mungkin tadi rasa-rasanya ada yang ketinggalan sepertinya gitu kan. Jadi tadi yang di poin kedua itu bahasa Inggris ya, IELTS gitu kan. Nah, ini gimana? Biasanya mahasiswa ini kan di kampus itu banyak modelnya, apalagi mungkin aktifnya zaman 2000-an ke atas gitu kan. Misalnya ketika aktif, kuliah tinggal IP, gimana? Untuk syarat IPK sendiri itu gimana? Tadi belum, mungkin kalau generasi sekarang rata-rata tinggi gitu. Kalau yang IP-nya dulu 2,75 atau 2,5, maka jadi IP-nya gimana? Syarat untuk IPK dan sebagainya. Halo deh, suaranya putus-putus. Bisa diulang? Ya. Jadi tadi sampai mana? Yang untuk IPK. Jadi kira-kira yang IPK. Ya, tadi kan IELTS 2,5, sedangkan IPK belum ada nih, udah Asmi senggol-senggol. Oh iya. Gitu. Kalau mungkin generasi agak dikit dari udah Asmi mungkin ada 275 gitu kan. Gimana peluangnya? Apa ada minimal? Gimana pun untuk cepat beasiswa nggak hanya jago bahasa Inggris juga dan organisasi gitu kan, tapi kemampuan akademiknya juga harus bagus gitu. Setahu saya dari LPDP itu harus 3 ya. Kalau dari S1 ke S2 itu harus 3 IPK-nya. Kalau Chevening saya rasa hampir sama ya 3. Jarang sekali yang ada memberi kesempatan untuk 2,75. Jadi sepertinya kalau di bawah bahkan 2,99 pun mungkin nggak bisa ya, karena kayak LPDP mereka sudah memasang seperti sistem yang terkunci gitu. Jadi kalau tidak memasukkan angka 3, maka kita tidak bisa melanjutkan aplikasi itu gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang belum lulus ya udah ya. Kalau sekarang masih 2, something gitu, masih ada 2 semester, ya dikebut lah ya, biar minimal finishnya 3,0 gitu. Biar bisa masuk dalam range yang diizinkan gitu. Nah, karena di kampus pun, kalau ya saya belum menyinggung sama sekali ya masalah nilai ya, di kampus pun karena memang di kampus pun ya otomatis mereka juga mempertimbangkan tentang akademik kita sebelumnya gitu. Nah, salah satunya kan kita harus melampirkan ijazah dan transkrip nilai, dan mereka sudah punya sistem konversi sendiri. Jadi nilai kita misalnya 3,2 bagi mereka di UK itu berapa nilainya. Dan mereka juga melihat setiap detail mata kuliah apa yang berhubungan dengan mata kuliah yang akan diambil, ini nilainya gimana. Kalau C gitu kan, kebanyakan C ya mereka mungkin mempertimbangkan gitu. Jadi kalau saya belum pernah dengar ya yang 2, di sini mungkin kalau biaya sendiri ada, tapi kalau beasiswa mungkin teman-teman itu hampir semua yang IPK-nya di atas 3 gitu. Udah, karena penting, kampus juga sangat mempertimbangkan tentang kemampuan akademik kita sebelumnya. Gitu. Jadi kalau yang mungkin jadi gini udah, yang mungkin yang teman-teman yang sudah lolos S1 tapi masih 2,8 misalnya kan,
Nah, bisa S2 dulu lah gitu kan sambil bekerja di dalam negeri sampai tapi harus 3,25 udah. Kalau untuk S3 harus 3,25 gitu kan. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum lolos ya berjuang lah ya. Kalau masih kurang-kurang sedikit, masih ada 2 semester, 3 semester gitu, nah, digeber lah itu, digeber biar bisa finishnya 3,0 lah minimal gitu. Oke, berarti ya itu angka mati kalau istilahnya udah itu kartunya udah segitu. Kalau nggak tiga udah nggak bisa. Gitu. Kalau udah lewat betul. S, berarti digeber S2 atau S3. Betul. Dan untuk yang masih itu ya standar minimal berarti 3, nggak ada istilahnya 2,99 gitu kan. Dan nggak bisa. Mungkin nggak bisa. Mungkin apalagi untuk saat sekarang ini dengan internet banyak, rasanya untuk menggeber kuliah itu gampang ya, nggak sesusah ketika Facebook masih muncul. Oke, lanjut. Mungkin ini buat teman-teman nih, lihat di sini ada beberapa yang menyaksikan. Kalau mau bertanya silakan via Twitter Longga Radio ya, Longga Radio nyambung semua, silakan. Atau yang kenal sama Azmi, yang punya nomor WhatsApp-nya silahkan langsung, atau Facebook, atau di saya di Facebook. Oke, lanjut ke ini. Oke, ketika itu kalau Azmi kan alhamdulillah udah melewati, udah selesai sekarang. Untuk bahasan yang ketiga, suka duka saat beasiswanya nih, belum suka duka yang di sananya nanti. Suka duka saat berburu beasiswa dan memenuhi semua persyaratan beasiswa. Karena kadang ada yang membayangkan sulit banget, ada yang membayangkan biasa aja, ada yang membayangkan mudah banget gitu, karena pasti background kita dari Merauke beda-beda ya, di Aceh, di Medan, di Pekanbaru, di Padang, sampai ke Sumatera aja beda kondisi wawasan, tempat bertanya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang udah Azmi alamin kemarin untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu seperti apa? Ini udah ya, sebelum masuk nih saya pengen menyampaikan hal penting nih menurut saya ya. Apapun background kita gitu ya, apapun background kita, apakah pendidikan, kemampuan bahasa Inggris dan sebagainya, yang perlu diketahui adalah berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu jauh lebih mudah dibandingkan bertahan menyelesaikan kuliah. Itu ya. Jadi politeknik berarti ya. Ya, gitulah ya. Jadi berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu jauh lebih mudah dibandingkan bertahan untuk menyelesaikan kuliah. Nah, kalau kita berbicara tentang suka duka ya, suka duka mendapatkan beasiswa, seperti yang udah sampaikan tadi bahwa setiap orang tuh kan punya background masing-masing gitu, punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh pasti punya cerita sendiri-sendiri gitu, bagaimana dia mendapatkan beasiswa gitu, mendapatkan kampus pasti punya cerita sendiri-sendiri. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman saya pribadi gitu ya, yang sangat sulit bagi saya adalah mempersiapkan bahasa gitu, karena memang bunyinya memang kita belajar bahasa Inggris itu dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Sudah belajar, mungkin sudah belasan tahun belajar bahasa Inggris. Tapi ketika mungkin diajak Skype oleh dosen saat interview, kita pasti susah sekali gitu untuk bahasa. Nah, ataupun diajak orang berbahasa Inggris pasti masih malu-malu, nggak pede. Kalau saya pribadi adalah bahasa, itu yang pertama. Nah, lalu karena saya yakin betul kalau untuk aplikasi LPDP ketika itu, awal-awal ya, melihat kondisi teman-teman yang lolos, saya yakin saya juga lolos gitu. Karena secara akademik dan ya waktu di kuliah di S1 juga punya pengalaman organisasi yang lumayan lah. Jadi saya sangat yakin kalau untuk aplikasi pertama lolos administrasi, saya yakin saya lolos. Nah, permasalahan besarnya adalah tentang bahasa. Udah ini jadi momok sekali gini. Banyak orang yang pengen kuliah luar negeri, tapi TOEFL aja masih 450 gitu kan. Tes IELTS mungkin masih 4,5 atau 5 gitu kan. Sementara kampus minta 6,5, 7 dan sebagainya. Nah, ini jadi PR sendiri buat saya karena kondisi itu juga masih bekerja, waktu banyak tersita di pekerjaan, hingga akhirnya harus benar-benar menyisihkan waktu gitu. Jadi nggak ada alasan gitu ya punya mimpi besar pengen kuliah ke luar negeri,
tapi nggak punya waktu untuk belajar bahasa Inggris tuh nonsen, cuman kosong tuh nggak ada. Jadi sela-sela kuliah, sela-sela pekerjaan kita benar-benar bisa belajar otodidak untuk mempersiapkan bahasa gitu. Nah, sampai akhirnya, halo, halo udah, halo, tes, halo, tes, halo. Halo?
Halo? Halo. Aduh, maaf. Tadi punya agak ngedip, jadi mati. Jadi tadi sampai mana, Wek? Kita sampai suka duka ya, suka duka mempersiapkan. Oke, oke. Oke. Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut ya? Iya, lanjut. Berarti tadi belum keputus ya, yang dia belum keputus ya. Belum. Jadi lanjut nih. Tadi mohon maaf nih teman-teman yang lain dari yang nonton 17 sekian udah tinggal setengahnya. Mohon maaf tadi tiba-tiba di sini lampunya ngedip, jadi ya harus sabar-sabar. Oke, Azmi dilanjutkan. Oke, baik. Saya ulangi ya udah ya tadi yang saya sampaikan bahwa perjuangan untuk mendapatkan beasiswa itu jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankan kuliah di sini sampai selesai. Di teman-teman tuh nggak ada alasan untuk bisa kuliah ke luar negeri, tapi beasiswa aja masih malas gitu. Karena pada kondisi realnya kuliah di sini jauh lebih sulit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya setiap orang punya background masing-masing. Ada yang sudah kuliah di HI mungkin, HI, UI lagi misalnya, yang memang sudah kesehariannya belajar bahasa Inggris. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk dapat IELTS 7, 8 itu mudah bagi mereka. Nah, sementara di lain sisi bagi kayak saya yang kuliah engineering gitu, yang menyentuh bahasa Inggris itu sebulan sekali mungkin, baca textbook bahasa Inggris gitu, jarang gitu. Mungkin juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Jadi sangat susah gitu untuk bisa mendapatkan IELTS 6,5 gitu misalnya, itu sangat susah. Hingga akhirnya dibutuhkan kerja yang lebih keras gitu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, karena kondisinya saat itu juga bekerja, jadi di sela-sela waktu saya belajar sendiri, otodidak gitu, beli buku IELTS gitu atau dapat dari teman-teman kita belajar. Nah, karena pada kondisi saat itu saya sudah sangat berniat untuk kuliah luar negeri, kayaknya sudah tidak ada yang bisa menghalangi lagi gitu udah. Ini ada beasiswa yang kesempatannya besar, sayang untuk dilewatkan. Nggak, akhirnya saya memutuskan untuk sempat belajar di kampung Inggris gitu udah sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Saya belajar bahasa Inggris di sana. Itu di daerah eh, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur udah, Pare di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Nah, artinya sampai sebegitunya lah gitu perjuangannya. Saya meninggalkan pekerjaan 2 bulan gitu. Saya cuti, pergi ke sana belajar fokus IELTS. Nggak, akhirnya dengan kesungguhan 2 bulan saya kembali ke Jakarta, tes dapatlah memenuhi persyaratan LPDP dan juga persyaratan kampus gitu. Jadi dukanya bagi saya gitu itu belajar bahasa Inggris itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya ini tidak punya partner gitu, nggak punya teman yang sama-sama pemburu beasiswa. Hingga akhirnya segala sesuatunya dilakukan sendiri. Seringkali dapat bingung, stuck, ini harus ngapain gitu. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih di Indonesia, yang masih punya waktu banyak untuk apply beasiswa, maka bergabunglah di Milis-Milis gitu. Karena banyak sekarang Milis beasiswa, grup di Facebook. Jadi di situ sangat banyak sekali informasi-informasi yang sangat baik, yang sangat mendukung untuk bisa memenuhi persyaratan gitu. Jadi jangan ragu untuk bergabung. Meskipun terkadang ada spam juga gitu ya, tapi sangat inilah yang memberikan manfaat yang baik. Dan kemudian sehingga akhirnya karena tidak ada partner, saya sangat bingung harus ngapain lagi gitu ya. Nah, harus apa, rekomendasi letter itu gimana, personal statement tuh harus gimana. Nah, sebaiknya cari partner gitu. Ada partner yang sama-sama nge-apply beasiswa, nge-apply kampus, hingga akhirnya bisa saling bersinergi. Hingga akhirnya aplikasi yang kita siapkan itu bisa lebih berkualitas, saling koreksi dan lain sebagainya. Kemudian kalau itu ya, kalau bagi saya pribadi udah dukanya cuma 2 itu aja lah gitu ya. Tapi 2 itu berasa banget gitu, bahasa Inggrisnya harus digeber, yang kedua aplikasinya karena sendiri ngerasa aduh ini pantas nggak sih sebenarnya aplikasi saya gitu. Kalau sukanya ya lebih banyak dirasakan setelah di sini ya. Ternyata baru tahu, alah ternyata kemarin cuma 6 bulan aja mempersiapkannya, belajar bahasa dan apply beasiswanya cuma 6 bulan sakitnya. Tapi setelah itu senangnya tentunya setahun di sini sangat senang sekali gitu ya. Bisa jalan-jalan, nganya kuliah kemana-mana, kenal orang dan sebagainya. Dan tentunya untuk kedepannya jauh mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berkarir ataupun untuk inilah ya, untuk dapatkan pekerjaan yang lebih layak lah, insya Allah seperti itu. Paling itu aja, udah suka dukanya. Berarti kalau bisa sedikit menyimpulkan, sebenarnya beasiswa itu lebih bukan beasiswa, mengejar beasiswa ke luar negeri untuk malam ini khususnya UK itu sebenarnya sukanya itu lebih sedikit ya. Kalau yang tadi udah Asmi bilang itu yang
lebih susah menyelesaikan kuliahnya, bertahan di kampung orang. Tadi bilang, kalau dibilang di benua beda itu kayaknya susah banget gitu. Jadi agak bertahan di kampung sebelah gitu kan, dibandingkan untuk mengejar beasiswanya itu seperti itu. Terus kemudian, jadi mudah-mudahan lah ya dengan adanya interview kayak live streaming kayak gini bisa bagi khususnya yang di tanah air itu bisa lebih semangat untuk mendapat beasiswa, karena ternyata lebih susah menyelesaikannya dibandingkan mengejar beasiswa. Kemudian lanjut ya, berarti ke tahap berikutnya yang ke poin keempat. Tadi kita ada 3 poin. Yang pertama itu kan memilih kenapa sekolah ke UK, terus tips untuk mendapatkan beasiswa ke UK, dan yang ketiga suka duka. Nah sekarang yang keempat, bagaimana peluang untuk kuliah di UK khususnya di kampusnya Uda Azmi ini, karena pastinya dibandingkan kampus yang lain, Azmi lebih tahu yang kampus sendiri. Sebenarnya sekarang itu di ICSR itu apa, dan peluangnya untuk siapa, dan peluangnya gimana, seperti itu. Oke. Untuk bisa diterima di kampus itu ya, untuk bisa diterima di kampus di UK sebenarnya secara teknis nge-apply-nya hampir sama semua. Pada bagian admission teman-teman bisa baca semua. Paling yang membedakan adalah tentang ya tadi kemampuan bahasa, requirement kemampuan bahasa yang mereka butuhkan berapa, selebihnya hampir sama. Bahkan udah kalau kita cerita sama teman-teman yang sudah di sini, ada yang berstatement gini, oh ternyata untuk dapat kuliah di UK itu jauh lebih mudah untuk diterima ya, untuk diterima itu jauh lebih mudah dibandingin kuliah di Indonesia. Misalnya kuliah di UI, misalnya S2, harus ikut SIMAK gitu ya. Itu susah. Bagi sebagian orang itu lebih susah dibandingkan di UK. Karena di UK, kita hanya kalau udah punya kemampuan bahasa, ya hanya tinggal melengkapi dokumen saja. Melengkapi dokumen, tinggal email dari mereka. Apa yang harus dilengkapi. Bahkan paling kalau mereka butuhkan, hanya butuh Skype saja. Nggak ada tes segala macam. Jadi, Skype ini ngobrol ya? Ya, paling ngobrol sedikit. Atau maksudnya itu ngobrol ringan, atau kita ngebayangin dosen yang di sini serius, atau menguji kesabaran? Biasanya itu kalau yang riset sih, kalau yang ngambil riset, dia jadi butuh konfirmasi tentang riset kita. Kalau di UK itu biasanya udah ada yang hanya belajar tentang modulnya saja, istilahnya TOEFL di sini, atau ada yang research. Nah, kalau yang kayak saya ini kan TOEFL hanya modul saja, jadi nggak ada research. Di akhir itu tesis kita hanya bikin mini project saja. Atau kalau teman-teman yang social science itu hanya seperti mensubmit essay yang 15.000 kata, gitu ya. Nah, kalau yang research kan butuh tuh, karena mereka punya proses sendiri gitu. Jadi akhirnya supervisornya ini lagi mengkonfirmasi risetnya itu seperti apa, apakah tepat di sini atau tidak. Selebihnya kalau teman-teman yang ngambil TOEFL itu tanpa ada Skype gitu. Maka mereka akan menerima sesuai berdasarkan email saja. Mereka akan respon email kita, diterima apa yang kurang, apa yang sudah, apa yang belum. Setelah lengkap semua, mereka akan kasih decision. Apakah itu kita dikasih unconditional offer, sudah diterima tanpa syarat, bisa langsung masuk, atau diterima ada condition tertentu gitu. Misalnya, ada yang misalnya IELTS-nya baru 6, tapi nge-apply di satu kampus, diterima. Misalnya di Leicester itu diterima, tapi conditional offer. Kondisional artinya masih ada yang harus dipenuhi. Mereka akan kasih waktu sampai berapa bulan, rentang waktu tertentu. Setelah kita lengkapi, itu baru mereka akan kasih unconditional offer. Baru diterima. Nah, sebaiknya, ini berhubungan dengan pengaplan LPDP atau beasiswa lainnya ya, sebaiknya kalau sudah ada LOA, Letter of Acceptance Unconditional itu, baru kita nge-apply di beasiswanya. Atau juga bisa ya, kalau di LPDP itu tanpa ada LOA. Tapi akan mempunyai kesan yang lebih serius, akan mempunyai sebuah nilai jual tersendiri ya saat wawancara ataupun administrasi. Kita sudah punya LOA dibandingkan yang belum punya LOA gitu. Ada kesan udah punya kesiapan yang serius gitu untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Itu. Lalu kemudian yang pertama tadi adalah seluruh tahapan untuk nge-apply kampusnya hampir sama. Kemudian kalau untuk
peluang lulus ya udah ya. Saya pikir itu tergantung orangnya juga, tergantung background akademik kita, tergantung tadi aplikasi yang kita submit, tergantung kampus yang kita tuju juga. Misalnya seperti saya teknik aerospace engineering misalnya, daftarlah misalnya di Bristol yang memang terbaik lah, bisa dibilang yang terbaik di UK, yang secara pasti itu punya aplikan yang banyak kan setiap tahunnya gitu. Nah itu menjadi pertimbangan sendiri gitu. Atau kita cari yang kelasnya lebih sedikit di bawah, yang mungkin aplikannya tidak terlalu banyak, kita bisa dengan rankingnya yang masih oke, masih pertimbangannya masih oke, kita apply di sana. Nah khususnya buat Leicester, bagi saya pribadi nih Leicester tuh kampusnya baik banget gitu. Itu kampus yang dari 4 kampus yang saya apply, ini kampus yang merespon aplikasi saya paling baik. Saya diterima di Leicester itu sekitar hampir nggak sampai 1 bulan udah. Kalau di Birmingham diterima 1,5 bulan. Kalau di Leicester itu sekitar 1 bulan saja. Sampai setelah saya submit semua, mereka ada yang minta, waktu itu ada yang kurang 1 dokumen. Kemudian seminggu setelah itu dia bilang, kita senang menerima Anda tanpa syarat di kampus kami. Udah, gitu. Jadi kalau untuk tinggal kuliah, apakah itu nanti didanai atau enggak, ya mereka nggak ambil pusing kan, apakah kamu dibiayain biaya sendiri atau dibiayain, itu mereka nggak ambil pusing. Yang penting mereka sudah menerima kita sebagai student mereka. Nah, jadi sebenarnya untuk masuk kuliah ke luar negeri itu tidak sesulit yang pernah kita bayangkan dulu waktu masih kuliah gitu. Sesulit mungkin harus Skype dengan profesor ditanyain rumus-rumus. Mungkin kalau S3 iya gitu. Tapi kalau S2 tidak sesulit itu gitu. Atau mungkin bayangan kita harus mempunyai riset yang bagus, mencari supervisor gitu. Kalau di UK itu enggak. Mungkin di Jepang iya, udah. Tapi kalau di UK yang tahu khususnya, itu kita tidak perlu mencari supervisor gitu. Nggak perlu mencari supervisor, nanti pas final project baru kita dikasih supervisor yang familiar di bidang kita itu. Jadi saya sampaikan pada teman-teman semua yang ingin kuliah di UK, jadi nggak sulit yang dibayangkan, selama nilai bahasa Inggris sudah memenuhi, nilai akademiknya tidak terlalu berantakan gitu ya, lalu kemudian dokumen-dokumen yang dipersiapkan itu istilahnya oke lah ya, walaupun nggak terlalu bagus, tapi cukup dimengerti oleh mereka, ya itu insya Allah diterima oleh kampus. Gitu udah. Jadi ya intinya jangan berarti menyerah dulu ya, dicoba. Bismillah, susahnya paling di awal, senangnya di akhir ya. Ya. Terus ini ada satu yang bikin udah penasaran mengenai dosen ya atau profesor yang menghubungi calon studentnya, calon mahasiswanya. Itu kita yang memilih dia atau dia yang akan menghubungi kita atau seperti apa? Kalau yang riset ya udah ya. Kalau yang riset ya ini ya. Nah, kalau yang riset itu kita kalau yang S2 MRes riset itu hampir mirip dengan S3. Kita harus cari supervisor dulu. Supervisor yang benar-benar cocok dengan bidang yang kita ambil, adanya di kampus mana, kita apply, kita kontak sebelum memulai sebelum apply ke kampus, kita kontak supervisornya dulu. Dia mau nggak membimbing kita untuk riset kita tentang ini. Nah, kalau dia bilang oke, dan dia minta Skype biasanya, oke, kamu bisa apply di kampus gitu. Sama kayak S3 kan gitu modelnya. Kita cari dulu supervisor, kita ngobrol dengan dia tertarik dengan riset kita, baru kita daftar ke kampusnya dengan rekomendasi yang sudah dia berikan. Gitu. Itu kalau di UK hanya untuk teman-teman yang MRes. Kalau teman-teman yang TAUT yang hanya modul saja, itu jarang sekali saya temui mereka minta Skype gitu. Berarti kita cukup mencari informasi tentang dosen atau supervisor yang akan kita tuju itu di website kampusnya cukup kali ya, dan kemudian komunikasi via email. Oke, ini juga udah perlu saya sampaikan, khususnya bagi teman-teman mungkin yang ingin apply via LPDP untuk fundingnya. Nah, LPDP itu kan juga memberikan list kampus yang mereka izinkan. Nah, itu sekitar ada 200 kampus terbaik di dunia, dan sekitar 30-annya itu ada di UK. Meskipun mayoritasnya ada di US ya. Meskipun mayoritas ada di US, itu sekitar ada 25 sampai 30-nya ada di UK. Nah, bagi teman-teman itu bisa menjadi pertimbangan juga gitu. Jangan sampai nanti sudah diterima di kampus A, ternyata kampus A tidak masuk dalam list LPDP. Kerja 2 kali kan? Gitu. Jadi harus dilihat dulu list LPDP itu ada sekitar 25 sampai 30 kampus. Teman-teman cek semuanya kalau yang membutuhkan, oke, cocok dengan jurusannya, cocok dengan modul yang mau kita ambil. Bahkan kalau perlu cocok sama dosennya, ada di list LPDP, daftar gitu.
Jadi jangan sampai nanti malah kerja 2 kali untuk mendaftar di kampusnya. Berarti untuk yang balik ke 5 poin yang untuk mendapatkan beasiswa itu, berarti kita sebelum kampus tadi, berarti kita beasiswa mana yang kita pilih atau tiga-tiganya, kita cek dulu di 3 beasiswa itu kampus mana yang mereka kasih listnya. Iya. Setahu saya kalau seperti Kominfo enggak sih, mereka enggak ngasih list sendiri, tapi gimana pun mereka tetap menargetkan misalnya 200 kampus terbaik dunia atau 250 kampus terbaik dunia gitu. Berarti berarti tidak sesusah yang dibayangkan teman-teman yang di sini ya. Ada misalnya di sini ospek, mungkin udah biasa kita udah dibiasakan dengan kehidupan di dunia pendidikan ketika SD ada masa orientasi, SMP orientasi lagi, SMA orientasi lagi, ketika kuliah namanya beda ospek gitu. Dan ternyata tidak seserap. Jadi ada mungkin kurang tahu pasti ya apakah mayoritas atau enggak mengeneralisir. Itu yang ada di pikiran banyak mungkin saya dan teman-teman sekitar saya atau banyak orang yang melihat kuliah itu ya masuknya ribet gitu, karena kita sudah dibiasakan dengan keribatan-keribatan yang ada di dunia pendidikan yang kita lalui selama ini, berarti ya ternyata tidak sesusah yang dibayangkan. Oke, berarti alhamdulillah ada 4 poin. Yang terakhir nih Dasmi, sebelum kita akhiri part 1 ini, bagian pertama ini, setelah beasiswa dapat alasan untuk, yang pastinya alasan, kalau tidak alasan itu sama dengan motivasi, kalau tidak ada motivasi ya tidak akan nyampe ke UK kan. Setelah alasan dapat ngapain ke UK, kuliah, terus kampus sudah dapat, beasiswa dapat, kemudian yang terakhir nih persiapan yang harus dan mesti diperlukan untuk berangkat gitu. Bisa, maksudnya itu mungkin ini dimasukkan poin ini buat memancing nanti yang bagian kedua ditonton gitu, Dasmi. Jadi persiapannya harus dan kudu sebelum berangkat ke kuliah ke UK atau Eropa itu apa, seperti itu. Oke, persiapan ya. Mudah-mudahan nih teman-teman bisa nge-apply beasiswa, nge-apply kampus dan sudah diterima, dan kondisinya sekarang siap berangkat gitu ya udah ya. Amin. Kondisinya sekarang tuh lagi senyum, nunggu tiket, nunggu visa dan lain sebagainya. Pokoknya udah tinggal apa ya yang dulu pernah udah Asmi rasakan. Kalau saya dulu udah ya, karena memang tujuannya nggak hanya kuliah di sini, tapi pengen menikmati, melihat keindahan dunia yang lain. Searching itu tempat-tempat yang bagus di UK gitu. Nah, itu kan jadi semangat kan, jadi pemicu semangat kan. Misalnya harus mengunjungi tempat ini, cari itu di list. Nanti sampai di UK harus didatangi semua. Tapi itu bukan yang utama ya. Nah, itu sebagai penyemangat. Kemudian ada hal penting ya, yang setelah dapat beasiswa yang penting itulah apply visa. Itu kan penting ya, apply visa. Kita udah dapat beasiswa, udah dapat kampus, nggak punya visa nggak bisa masuk ke UK, gitu ya kan? Harus nge-apply visa dulu. Nah, sebelumnya yang paling penting itu adalah tes TBC, TBC screening test, itu penting, itu wajib, compulsory, dan itu bisa dilakukan di Jakarta. Kalau saya nggak salah itu di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Rumah Sakit Premier Bintaro, hanya itu yang diizinkan oleh mereka. Nah, itu yang pertama, tes screening TBC, bahwasannya kita benar-benar dalam kondisi fit, kondisi sehat, kalau perlu vaksin juga, tapi itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, setelah ada TBC, apply visa itu kalau saya nggak salah hanya ada di Jakarta dan di Bali ya, dengan biaya yang lumayan besar juga, tapi kalau dapat beasiswa nanti akan di-cover oleh beasiswa. Di situ juga ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan gitu. Jadi setelah semua dokumen-dokumen disiapkan, bisa apply visa. Apply visa itu sekitar ya 1 bulanan lah gitu, tapi juga ada jalur ekspres, nambah uang sekitar 2 jutaan, itu bisa lebih cepat. Kemudian yang jalur ketiga, ekspresnya tanda kutip atau gimana? Jalur legal. Legal udah.
Oke, kan. Jadi tadi setelah screening TBC sehat, ada hasilnya, kita apply visa. Kemudian yang paling penting adalah kita mencari akomodasi, cari tempat tinggal di UK-nya. Misalnya saya di Leicester, saya ya nyari akomodasi untuk tinggal gitu. Nah, yang sangat memungkinkan adalah yang sangat kalau memang mau mudah, simple, ya teman-teman buka website kampus. Karena kan setiap kampus tuh punya dorm, punya asrama. Punya asrama, banyak asramanya, tinggal dipilih mau asrama yang tipe apa dan harga apa gitu, yang sesuai kantong lah gitu bahasanya ya. Nah, biasanya di sini ya beragam lah ya, beragam, semakin bagus, semakin dekat sama kampus, semakin mahal dan sebagainya. Atau teman-teman juga bisa dicari di beberapa website properti di sini seperti Spare Room, Zoopla dan sebagainya. Nah, itu penting. Dapat pastikan dulu sampai di UK nggak jadi gembel gitu, nggak gelandangan gitu kan, tapi punya rumah gitu, udah bisa langsung tidur malamnya gitu kan, dalam kondisi jet lag, dalam kondisi penyesuaian jam waktu, ya kan, Indonesia UK yang berbeda 6 jam, kalau sekarang sebentar lagi akan 7 jam, tentunya nggak bisa, ya jet lag lah ya, pasti jet lag. Nah, udah ada tempat untuk tidur gitu, udah dapat rumah, itu akomodasi. Kemudian juga penting, itu kalau masalah akomodasi banyak lagi ya udah ya, apakah nyari yang single, juga mempertimbangkan kita sharing dengan siapa, apakah teman-teman itu misalnya teman-teman yang non muslim, apakah nanti mereka sharing dapur yang harus kita hati-hati dengan makanan yang halal bagi yang muslim gitu kan, atau sharing kamar mandi dan segala macam, itu kan harus dipertimbangkan. Apakah nanti kita tinggal dengan couple, apakah dengan orang normal dalam artian punya pasangan laki-laki dan perempuan, atau punya pasangan laki-laki itu sama perempuan, itu kan jadi pertimbangan khusus bagi kita, gitu kan. Kemudian setelah akomodasi juga menjadi penting adalah tukar uang. Jangan pula bawa rupiah ke UK, nggak laku dah. Gitu ya. Jadi penting lah ya, semampunya lah teman-teman. Kalau yang sudah siap berangkat bisa baca blog lah, banyak blog orang-orang yang sudah kuliah di UK, mereka nulis blog. Tentunya ya tukar dalam pound gitu secukupnya, kira-kira untuk apa, bisa hidup sekitar seminggu 2 minggu, karena kan kalau kita buka bank account di sini harus dapat surat dari kampus baru bisa buka bank, jadi butuh waktu. Jadi bawalah secukupnya sekitar 2 minggu gitu ya, untuk kebutuhan 2 minggu. Kemudian juga menjadi penting adalah hubungi PPI kota di mana kita kuliah. Ini penting, hingga akhirnya ini kan kalau setiap PPI kota di UK itu sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, Twitter, website bahkan. Jadi bisa kenalan dengan mereka yang sudah ada di sini. Nah, apakah nanti jauh sebelum ngeplay beasiswa sudah mau tanya-tanya juga bisa. Ini kasusnya setelah siap berangkat ya. Nah, di sini kan banyak informasi yang kita dapatkan. Mungkin nanti kalau mau cari rumah, butuh viewing, butuh lihat sebelum ditempati, mereka bisa bantu. Tanya-tanya kondisi kampus, bisa bantu mereka, kondisi city center di mana mungkin yang muslim, di mana restoran halal, di mana mencari makanan halal, di mana mencari grocery yang menjual bahan-bahan halal dan sebagainya. Itu kan menjadi poin penting gitu untuk bisa kita tanya. Yang istilahnya kalau saya dulu, orang tua saya sudah dapat informasi yang valid gitu kan. Kalau mau beli makanan halal di sini Bu, mau ini. Jadi orang tua kita melepas tuh tidak dalam kondisi khawatir gitu. Siap berangkat gitu. Sudah ada yang teman-teman di sana, sudah ada yang menampung gitu, sudah ada siap yang membantu. Nah, tentunya setiap teman-teman PPI di sini pun sangat welcome gitu ya, sangat welcome kepada calon student yang akan datang, dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu gitu, untuk membantu mereka gitu. Paling itu aja udah yang perlu dipersiapkan, dan ya siap berangkat, siap sampai ke UK, siap menikmati ya, kalau yang berangkat September ini siap dingin ya, pakai jaket tebal gitu, siap winter dan sebagainya gitu. Paling itu sih persiapan. Pertama berangkat ke UK bawa rendang nggak? Saya bawa udah. Iya itu maksudnya. Jadi kasih rendang. Jadi salah satu tips juga nih. Jadi kalau ke UK nggak usah bawa baju yang banyak. Baju beli di sini aja. Yang banyak itu bawa bumbu, bawa makanan, bawa mie gitu. Meskipun mie di sini banyak ternyata. Gitu ya. Jadi, yang susah itu ya rendang ya. Kalau nggak salah nasi gimana? Oh ada. Kalau nasi sangat mudah. Kebetulan di Leicester tempat saya tinggal itu kota yang salah satu imigran terbesar. Jadi sangat banyak kita jumpai Muslim gitu ya. Jadi juga banyak grocery halal yang bisa ada nasi. Meskipun bukan beras dari Indonesia ya, tapi beras dari Thailand yang rasanya ya sangat mirip lah dengan Indonesia gitu. Yang pastinya rumah makan Padang belum ada ya?
Kita buka lah udah bisa berbisnis. Ada, tapi di London. Ada di London. Oh, kalau mau iya, undang. Ya, itu menarik sekali, Dasmi, dari kita ngobrol tadi sampai ke mungkin dikasih pancingan dikit biar nonton lagi di yang part bagian keduanya. Yang bagian kedua tuh rencana kita itu nanti akan bahas tentang ini, tentang ketika nyampe di Eropanya, mengulas perjalanan di Eropa, nyampe pertama di kaki itu nyampe di itu gimana tuh gitu kan, pas nyampe di bandara menuju ke teman-teman Indonesia gimana. Nah itu nanti kita akan lanjutkan mungkin rencananya minggu depan, tapi kata ini karena kuliah udah selesai, sekarang jadwalnya keliling dunia ya. Keliling dunia. Sebenarnya kalau dibandingin ke Indonesia tuh keliling provinsi kali Dasmi ya. Ya betul, karena dekat-dekat ya, sangat dekat gitu. Jadi bahasanya dunia, tapi padahal kalau dibawain ke Indonesia provinsi ya. Jadi, boleh menyimpulkan jangan terlalu minder buat di sana. Ya. Oke, closing Dasmi, ada yang mau disampaikan? Paling itu ya, saya mengulang yang udah saya sampaikan, bahwasannya semua orang tuh punya kesempatan yang sama lah untuk bisa kuliah di UK. Nggak mesti dari lulusan-lulusan kampus terbaik gitu. Selama punya niat, ya pasti ada jalan. Ditambah sekarang kan beasiswa LPDP itu tanpa kuota gitu. Mereka akan Halo Dasmi. Halo. Ya, mungkin sahabat Bang Radio, ini kemungkinan kayaknya koneksi. Tadi keputus tuh kayaknya, Dasmi bisa diulangi lagi closingnya. Terakhir, udah nyambung lagi. Okay. Tadi kayaknya putus. Oke, saya ulangi ya, bahwasannya setiap kita punya kesempatan yang sama lah. Nggak mesti harus kuliah di UI, misalnya ITB atau kampus-kampus yang besar gitu. Apakah teman-teman yang di Padang mungkin ada UNAN, UNP, dan kampus-kampus yang lainnya, itu juga punya kesempatan yang besar untuk bisa lulus. Atau sekarang, mungkin dulu di awal-awal beasiswa LPDP khususnya ya, mungkin didominasi oleh teman-teman yang berada di kampus-kampus besar itu. Tapi semakin tahun, semakin gelombang, semakin semakin belakangan ini semakin banyak teman-teman yang ya, mungkin koneksi lagi ya. Nggak tahu ini entah di sini, entah di UK. Mudah-mudahan ini kita coba membahas. Ya, mungkin sambil menunggu Dasmi berkoneksi kembali. Oh ya, Halo. udah connect. Halo. Oh ya, terputus lagi ya. Yeah. Nggak tahu nih, ini putusnya karena di sini atau di sana, kita nggak usah cari tahu. Yang penting ini closingnya, kayaknya diulang lagi Dasmi closingnya. Okay. Closingnya berapa tadi? Ya paling inilah ya, beberapa tahun terakhir ini LPDP awal-awal dulu lah ya. LPDP memang banyak khususnya LPDP memang banyak didominasi oleh teman-teman yang berasal dari kampus-kampus yang besar gitu. Nah, jadi semakin belakangan ini semakin banyak berasal dari kampus-kampus yang dari daerah juga gitu. Apakah dari UNAN, UNP, UNRI, dan kampus-kampus Sumatera lah khususnya ya.
sudah banyak juga yang bermunculan award-nya. Nah, jadi artinya itu setiap orang kan punya kesempatan yang sama gitu. Artinya saya, teman-teman yang lain juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun bisa dapatkan kampus dan kuliah di sini. Tinggal mau sedikit saja gitu. Kalau memang sudah punya niat dari awal pengen kuliah, ya yang masih kuliah ya bahasa Inggrisnya mulai dibagusin dari sekarang gitu. Karena IELTS itu bagi sebagian orang sebagian orang ini ya membutuhkan proses yang sangat panjang. Bahkan kalau cerita sedikit, teman saya ada yang tes IELTS-nya 8 kali gitu. 8 kali dikali 8 kali dikali 2,5 udah sekitar hampir 20 juta gitu, hanya butuh IELTS saja gitu. Ada juga teman saya yang sudah lolos tahun ini gitu kan, itu sudah memburu beasiswa itu 3 sampai 4 tahun gitu, baru dapat sekarang. Artinya ini bisa dijadikan proses panjang. Nah, bagi teman-teman yang masih semester kecil gitu ya, 4, 5. Nah, ini dijadikan start, dipersiapkan yang bagus gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos gitu, misalnya udah lulus tahun 2 tahun atau bahkan yang sudah lulus lama gitu 6 tahun 7 tahun ya juga punya kesempatan yang sama untuk lolos gitu. Oke. Udah Asmi udah memaparkan pengalamannya yang waktu kuliah ke UK, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi ke UK atau ke Eropa. Dan ini ada beberapa diskusi kemarin di Facebook dan sebagainya. Kenapa harus ke luar negeri? Kenapa nggak di dalam negeri dan sebagainya? Yaitu pembahasan kita yang pertama tadi. Banyak kampus yang baik itu berada di luar negeri dan tidak memungkinkan juga di Indonesia, tapi ada beberapa kampus yang emang bagusnya di luar negeri. Oke, mungkin itu untuk part pertama. Dan Azmi terkoneksi kembali, tadi sempat terputus lagi ya, nggak tahu nih kenapa. Baik, mungkin itu dari Longga Radio. Udah Azmi, terima kasih sudah bergabung dengan Longga. Kita tunggu di kesempatan berikutnya setelah berkeliling dunia, berkeliling Eropa, dan semangat terus. Salam untuk teman-teman PPI yang di sana. Terima kasih. Sebenarnya Longga Radio ini termotivasi karena pertama itu adanya PPI. Ketika saya kemarin beberapa tahun lalu, tepatnya 2013, konferensi ke Swedia, teman-teman PPI itu sangat hangat sekali menyambutnya. Dan ketika nyampe di tanah air, muncullah yang namanya I4, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ya, yang bikin acara seperti ini juga, tapi itu membahas tentang keilmuan masing-masing. Dan satu lagi itu Radio PPI Dunia, dan itu yang salah satu yang misalnya memberikan ide atau inspirasi untuk adanya Longga Radio ini juga. Jadi Longga ini awalnya dari M, dan rasanya tidak cukup, yang mendengar itu cuma kotak, kita bikin streamingnya, dan ya tidak jauh dari motivasi dari teman-teman yang ada di kuliah di luar negeri atau di PPI di dunia, PPI Swedia dan sebagainya yang pernah berhubungan dengan kami di Longga Radio. Oke, terima kasih Dasmi. Ya udah, sama-sama kesempatannya. Salam ke teman situ yang ruangannya sudah dipakai, dikunci tadi ya. Oke, salam buat teman. Paling ini kan kita masih kasar ya, pembahasannya sangat kasar gitu. Misalnya dokumen, tapi dokumennya harus seperti apa. Mungkin nanti next time-nya kita bisa lebih bahas lebih detail lah gitu ya. Mungkin nanti bisa kita 1-2 orang teman-teman Longga Radio yang benar-benar serius bisa kita mentorin langsung. Gitu ya. Bisa kita mentorin secara langsung bagaimana membuat aplikasi yang baik gitu. Oke. Berarti ini awalan untuk sekalian ini, karena emang program pertama dari Longga Radio, dan mudah-mudahan sebenarnya pinginnya minggu besok, tapi karena Resmi memanfaatkan waktu di sana, karena nanti ketika Resmi mungkin udah di Pekanbaru atau di mana, kita masih bisa atau pas lagi keliling lagi bisa ada koneksi dan ada waktu, kita bisa ini.
atau teman-teman PPI yang lainnya seperti itu. Karena memang salah satu target Radio Longga ini itu dunia kampusnya, pendidikannya. Karena sekarang dunia itu sangat kecil, ada di jari, ada di laptop dan lain sebagainya. Jadi kita manfaatkan semua tools media itu, kuliah online lah namanya, atau live interview seperti inilah namanya. Oke, mungkin udah. Terima kasih. Salam buat teman-teman PPI di sana dan PPI UK juga. Dan mungkin ada juga kali yang anggota I4, Ikatan Indonesia Internasional. Terima kasih atas motivasinya yang akhirnya Longga Radio ini hadir karena melihat teman-teman yang ada di sana. Selamat siang menjelang sore di sana, selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia, selamat pagi, dan akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan Longga Radio, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.